Perjalanan kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 masih bergulir hingga kini. Beban kerugian yang harus ditanggung negara mencapai 300 triliun rupiah dan tidak hanya itu pemirsa, kerugian lingkungan untuk total luas galian mencapai lebih dari 170 hektar di kawasan hutan dan non-kawasan hutan di Bangka Belitung. Kira-kira sudah sejauh mana kasus ini berjalan? Pengadilan masih memanggil saksi-saksi untuk diperiksa. Dan terbaru, istri dari terdakwa Harvey Muiz, Sandra Dewi, membeberkan sejumlah fakta baru. Seperti apa isinya? Inilah segmen At Large, kesaksian sang istri dalam kasus korupsi suami. Pemirsa, Sandra Dewi memberikan keterangan di hadapan persidangan pada Kamis 10 Oktober 2024 kemarin. Sejumlah fakta-fakta pun diungkap oleh Sandra Dewi, di mana poin pertama adalah ia mengatakan Harvey Muiz ini adalah seorang pengusaha batu bara, bukanlah pengusaha timah. Ia juga menegaskan kalau ia tahu suaminya berurusan dengan BUMN, maka akan dilarang dari awal. Sandra Dewi pun juga membantah sejumlah harta miliknya adalah pembelian dari sang suami. Ia juga mengatakan tidak mengetahui jelas penghasilan dari suaminya karena ia mengatakan beberapa kali selama hubungan pernikahan mereka ketika membeli barang mewah adalah hasil dari jerih payah dia sebagai seorang artis. Dan Sandra Dewi juga mengatakan bahwa suaminya hanyalah sekedar membantu pengusaha timah lainnya, bukan sebagai pelaku tambang ataupun dari pertambangan timah itu sendiri. Nah, ia juga mengatakan bahwa tas mewah miliknya, kemudian juga ada sejumlah properti miliknya, serta tabungan miliknya ini bukan diberikan oleh suaminya, melainkan adalah milik dari Sandra Dewi sendiri dan hasil murni kerja kerasnya sebagai artis. Ia pun menolak ketika Kejaksaan Agung ini meminta untuk menyita cincin kawinnya disita. Jadi hingga saat ini masih ada beberapa harta benda dari Sandra Dewi yang belum disita oleh pihak Kejaksaan Agung. Ia pun mengaku berbohong kepada anak-anaknya soal keberadaan suaminya. Ia mengatakan Harvey kini tengah menjalani wajib militer atau wamil. Dan selain Sandra Dewi, pemirsa, ada juga sejumlah kesaksian dari sejumlah saksi lainnya yang sudah bergulir sejak pertengahan tahun 2024. Sebenarnya ada banyak fakta yang terungkap, tapi kami merangkum untuk Anda. Ini ada 3 kesaksian yang menarik. Poin pertama adalah mengenai 5 saksi yang bekerja di sejumlah PT Timah, baik di Bangka Belitung maupun di Jakarta. Nah, salah satu saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui pasti peran Harvey. Bahkan saksi mengingat Harvey karena memiliki wajah yang paling tampan dalam transaksi ketika melakukan deal-dealan harga timah. Jadi memang untuk saat ini saksi-saksi yang diperiksa waktu bulan Agustus ini mengatakan tidak mengetahui sebenarnya peran pasti dari Harvey Muiz ini. Nah, kemudian di poin kedua di bulan September tahun 2024 adalah saksi kasir dari bagian keuangan PT Stanindo Indo Perkasa bernama Yulia yang memberikan kesaksian. Ia diperiksa atas dugaan dana CSR sebesar 600 juta dan 1 miliar sebagai gratifikasi dan diteruskan kepada Harvey. Nah, dakwaan menyebut bahwa Harvey meminta kepada smelter agar keuntungan disisihkan sebagai uang pengamanan. Namun, jaksa mengatakan bahwa uang pengamanan tersebut diberlakukan seolah-olah sebagai dana CSR. Nah, kemudian di bulan Oktober tahun 2024 di poin ketiga adalah saksi yang merupakan istri dari terdakwa. Ini mengatakan menerima uang sebesar 10 miliar rupiah dari Sandra Dewi di bulan Desember tahun 2019. Nah, Anggraini, saksi sang istri ini merupakan istri dari terdakwa Suparta yang merupakan Direktur Utama PT Revine Bangka Tin. Ia mengaku pernah menerima uang sebesar 10 miliar rupiah transferan dari Sandra Dewi di bulan Desember tahun 2019. Dikatakan uang tersebut adalah pinjaman dari Harvey kepada Suparta. Namun saksi tidak mengetahui kenapa ditransfernya ke dirinya. Uang tersebut juga akhirnya diberikan kepada terdakwa Suparta oleh sang istri dan sudah ditarik dari rekeningnya. Pemirsa, sejumlah barang bukti sudah disita oleh Kejaksaan Agung untuk terdakwa Harvey Muiz. Pertama adalah 11 bidang tanah yang dilimpahkan ke Kejagung. Ini ada di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan juga di Tangerang. Nah, kemudian ada 8 mobil mewah milik Harvey Muiz yang sudah disita oleh Kejagung. Di antaranya ada 2 Ferrari, 1 Rolls Royce, dan 1 Mini Cooper. Kemudian adanya uang tunai
Ini adalah dolar Amerika Serikat setara dengan 6,4 miliar rupiah dan tunai rupiah sebesar 13 miliar rupiah. Kemudian juga ada 88 tas branded milik Sandra Dewi dan juga ada 141 perhiasan yang sudah disita oleh pihak Kejagung. Nah, selain Harvey Mois, pemirsa, ada juga terdakwa Helena Lim yang barang buktinya ini juga sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Ada 6 bidang tanah dan bangunan di kawasan Jakarta Utara dan Tangerang. Kemudian juga ada mobil mewah 3. Yang disita diantaranya adalah mobil Alphard dan Lexus. Kemudian juga uang tunai sebesar 2 juta dolar Singapura atau setara dengan 24 miliar rupiah. Dan tunai 10 miliar serta 1,485 miliar rupiah. Kemudian juga ada 37 tas branded dan perhiasan lainnya. Nah, pemirsa, kita juga akan melihat sebenarnya seperti apa perjalanan kasus dari korupsi timah ini. Kita akan sedikit flashback, pemirsa. Di tahun 2023, pemirsa, Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi di tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk. Kemudian di tahun 2024, bulan Januari, Kejagung tangkap 14 orang dan diperiksa 130 saksi. Setelah pendalaman lebih lanjut, di bulan Maret tahun 2024, akhirnya Harvey Mois dan Helena Lim ditangkap. Peran Harvey adalah melakukan lobi-lobi dengan PT Timah untuk kerjasama penyewaan pemlogaman timah guna memfasilitasi beberapa perusahaan. Sedangkan untuk Helena Lim atau Crazy Rich Pig ini memfasilitasi menyerahkan keuntungan yang dikumpulkan Harvey kepada para tersangka pemberian dari CSR. Nah, kemudian di bulan Mei tahun 2024, Kejagung menetapkan 22 tersangka. Dan hingga saat ini kasus masih bergulir. Kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini, pemirsa. Kita akan kawal terus kasus ini. Semoga seluruh pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat agar jangan main-main dengan hukum korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.